Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran TK 2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan, khususnya pada bagian 2.5 mengenai contoh sistematika penyelesaian kasus neraca massa. Pada video kali ini kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari dari video 2.1 sampai 2.4 dalam bentuk contoh kasus. Mari kita tinjau kasus sederhana berikut. Kasus ini merupakan kasus pencampuran adonan kue. Sebuah adonan kue atau adonan A memiliki komposisi fraksi massa berupa tepung terigu 70%, gula 10%, dan sisanya air. Adonan kue lainnya atau adonan B juga ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Adonan ini memiliki komposisi tepung terigu 40%, tepung ubi jalar 20%, gula 10%, dan sisanya air. Adonan yang diinginkan atau adonan C harus mengandung tepung terigu 55%. Hitung jumlah adonan A dan adonan B yang diperlukan untuk membuat 10 kg adonan C. Mari kita tinjau satu persatu sistematika penyelesaian kasus neraca massa seperti yang sebelumnya sudah kita diskusikan pada materi 2.3. Kasus ini merupakan kasus pencampuran atau mixing. Dalam unit ini terdapat dua buah aliran masuk, yaitu aliran adonan A dan adonan B, yang akan dicampur untuk menghasilkan satu buah aliran keluar, yaitu aliran C. Oleh karena itu, diagram alir sederhana yang dapat kita buat adalah sebagai berikut. Unit mixer dengan dua buah aliran masuk dan satu buah aliran keluar. Langkah yang kedua adalah kita perlu memberi nama atau simbol semua aliran. Saya akan membuat nama aliran berupa A, B, dan C, masing-masing mendefinisikan adonan A, adonan B, dan adonan C. Langkah selanjutnya adalah memberi nama atau simbol semua komponen pada semua aliran. Di aliran masuk, kita ketahui aliran A akan memiliki komponen tepung terigu, gula, serta air. Sedangkan aliran B akan memiliki komponen tepung terigu, tepung ubi jalar, gula, serta air. Pada soal hanya diketahui bahwa adonan C hanya mengandung tepung terigu. Namun, karena ini adalah unit pencampuran, kita tahu bahwa semua komponen yang terdapat dalam aliran masuk pasti akan terdapat dalam aliran keluar. Oleh karena itu, di sini didefinisikan bahwa aliran C akan mengandung terigu, ubi jalar, gula, serta air. Langkah yang keempat adalah menuliskan laju alir dan komposisi yang telah diketahui. Di sini saya menuliskan komposisi masing-masing komponen yang terdapat di dalam aliran A, B, dan C yang telah diketahui di dalam kasus. Langkah selanjutnya adalah memberi tanda laju alir dan komposisi yang harus dihitung. Di sini saya akan menambahkan tanda tanya pada laju alir A, laju alir B, laju alir C, serta seluruh komponen dalam aliran C kecuali tepung terigu yang sudah diketahui di soal. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis derajat kebebasan. Di sini saya sudah menyiapkan satu tabel yang berisi komponen-komponen yang harus kita hitung pada saat melakukan ADK. Langkah pertama adalah menghitung jumlah variabel aliran. Jumlah variabel aliran adalah jumlah komponen yang terdapat dalam seluruh aliran yang ada dalam sistem kalian. Mari kita hitung bersama-sama jumlah variabel aliran yang terdapat dalam kasus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka jumlah variabel aliran yang terdapat dalam sistem ini adalah 11. Selanjutnya adalah jumlah persamaan neraca massa tak terhubungkan secara linear. Dalam kasus ini kita dapat membentuk satu buah persamaan neraca massa total dan 4 buah persamaan neraca massa komponen yang masing-masing mewakili persamaan untuk terigu, ubi jalar, gula, dan air. Namun, seperti yang saya sampaikan kemarin, yang tak terhubungkan secara linear bukan 5, namun hanya 4 saja.
Selanjutnya jumlah komposisi yang diketahui. Di sini untuk aliran A, jumlah komposisi yang diketahui adalah 1, 2, bukan 3. Kenapa? Karena kita langsung tahu komposisi air adalah 1 dikurang komposisi terigu dikurang komposisi gula di dalam aliran A. Oleh karena itu hanya ada 2 yang diketahui dalam aliran A. Di aliran A ada 2, di aliran B ada 1, 2, 3, dan di aliran C ada 1. Totalnya ada 6 komposisi yang diketahui. Sekarang jumlah laju alir yang diketahui. Dalam soal ini tidak diketahui 1 laju alir pun, sehingga nilainya adalah 0. Basis perhitungan di sini saya tambahkan untuk jika kalian ingin menentukan salah satu basis perhitungan atau laju alir yang ada dalam kasus kalian. Untuk kasus ini kita belum tentukan basis perhitungan. Kemudian hubungan pendukung, tidak ada hubungan pendukung apapun. Oleh karena itu, derajat kebebasan untuk kasus ini adalah +1. +1 ini artinya adalah kasus ini membutuhkan 1 data pendukung. Nah, untuk kasus ini kita dapat menambahkan data tambahan berupa basis perhitungan. Kenapa? Karena untuk kasus ini tidak ada 1 laju alir pun yang diketahui. Sehingga kita boleh saja menambahkan, oke, saya akan melakukan perhitungan dengan basis laju alir C sebesar 10 kg. Nilai ini akan kita tetapkan dan kita jadikan basis perhitungan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca massa komponen dan total. Di sini kita dapat membentuk 1 buah persamaan neraca massa total dan 4 buah persamaan neraca massa komponen. Yang pertama, untuk neraca massa total, kita tinggal mendefinisikan sigma laju alir masuk akan sama dengan sigma laju alir keluar. Di sini kita memiliki 2 buah laju alir masuk dan 1 buah laju alir keluar. Sehingga untuk neraca massa total, FA plus FB akan sama dengan 10. Untuk neraca terigu, kita tinggal hitungkan komposisi terigu di aliran A dikalikan laju alir A, yaitu 0,7 dikalikan FA, ditambah dengan komposisi terigu di aliran B dikalikan laju alir B, yaitu 0,4 FB, sama dengan komposisi terigu di aliran C dikalikan laju alir C, yaitu 0,55 dikali 10 atau 5,5. Hal ini kalian lakukan untuk seluruh persamaan neraca massa komponen yang terlibat di dalam sistem kalian. Langkah selanjutnya adalah menuliskan hubungan pendukung dalam bentuk persamaan matematis. Untuk kasus ini kita tidak memiliki persamaan pendukung. Langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan neraca mana yang segera dapat diselesaikan. Kita bisa lihat di sini untuk persamaan neraca massa total memiliki variabel yang tidak diketahui berupa FA dan FB. Begitu juga untuk persamaan neraca massa komponen terigu. Oleh karena itu, kita dapat berpikir bahwa di sini kita punya 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu FA dan FB, dan kita memiliki 2 buah persamaan neraca massa, yaitu persamaan neraca massa total dan neraca massa terigu. Nah, hal ini dapat kita selesaikan pertama dengan menggunakan 2 persamaan neraca massa tersebut untuk dapat mendapatkan nilai FA dan FB terlebih dahulu. Langkah terakhir atau yang paling krusial adalah menyelesaikan persamaan neraca sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan. Silahkan kalian selesaikan persamaan neraca massa ini dan cocokkan jawabannya dengan teman kalian. Dalam slide ini ditampilkan tugas kedua NME yang perlu kalian kerjakan secara individu. Dalam kasus ini diberikan proses pencampuran antara larutan gula encer dengan larutan gula pekat. Untuk NIM genap, silahkan mengerjakan soal bagian A, dan untuk NIM ganjil bisa mengerjakan soal bagian B. Tugas ini dapat dikerjakan dengan tulis tangan dan di-scan ataupun diketik. Silahkan perhatikan penamaan file dan cara pengiriman tugas yang telah selesai dikerjakan.
Sebagai catatan, berikut referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Harapannya kalian sudah mendapat bayangan mengenai langkah-langkah apa yang dapat kalian lakukan pada saat menyelesaikan kasus neraca massa dan energi. Kita akan bertemu lagi pada modul yang baru, modul yang ketiga, pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, sampai jumpa!